tak ada apa-apa. Halo semua ya. Kali ini saya ditemani dengan aktivis muda pariwisata Sarno Cependi. Ya, teman-teman mungkin lebih kenal dia sebagai influencer ya. Aktif di dunia maya melalui Instagram, melalui Facebook juga, YouTube juga, yang selalu mengeksplor budaya-budaya Mentawai. Nah, ini dia nih sosok influencer kita. Araku baik kalau kita ini semua maju kayak budaya. Kayak sarap pabuan ya. Nah, jadi teman-teman perlu tahu sih bahwa Sarno juga tergabung dalam Sitas Mentawai ya. Iya, Sitas. Aktif juga di organisasi mahasiswa di bidang pariwisata ya, apa namanya tuh? Ya, saya juga di mahasiswa aktivis pariwisata di kampusnya itu STMIC Indonesia, STMIC Indonesia tercinta. Jadi saya punya kampus yang cukup bisa membawa saya untuk lebih aktif dalam melakukan kegiatan yang katanya sih coba lah untuk kuliah di STMIC ya kan. STMIC itu memang indah. Sekali promosi ya. Oh my god! Wow! Ya, sekalian promosi. Jadi teman-teman kalau misalnya adik-adik yang baru kelas 3 SMA ini boleh nih masuk di STMIC. Recommended sih Ya, untuk kuliah di sana ya. soalnya Jurusan apa di sana di STMIC? jurusannya cuma satu bang, cuma sistem informasi. Yang ini unggulnya mahasiswa aktivis pariwisata itu kalau memang kita hobi dalam wisata keliling-keliling Keliling-keliling daerah ya ya. Sumbar gitu, Sumbar. Jadi ya memang adanya cuma di STMIC Indonesia di Wah, Katip gitu. luar biasa. Dan dengar-dengar pernah dapat penghargaan sebagai mahasiswa terinspiratif ya. Ya kemarin itu pada saat Pekan Kreatif Mahasiswa yang diadakan di STMIC Indonesia. Oh iya. Jadi saya mendapat penghargaan itu memang dari kegiatan kita yang Sitas Mentawai ini gitu. Aha. Sebagai ibaratnya kan pegiat budaya lah gitu. Jadi rentetan-rentetan Iya, itu rentetan-rentetan itu dan kumpulkan. jadikanlah sebagai mahasiswa terinspiratif Iya, ya. dapatlah penghargaan sebagai mahasiswa terinspiratif dan terima kasih kepada Tuhan kita yang Maha Esa. Ini harus ditiru sebenarnya. Jadi kenapa kita datangkan di channel Bang Limus, Saudara Sarno, ini agar memotivasi juga teman-teman mahasiswa dimanapun berada, khususnya mahasiswa dari Mentawai yang merantau di luar daerah Mentawai, sehingga mampu mempromosikan budaya-budaya kita ya, begitu ya. Iya, kita berharap sih gitu memang bang. Kita sebagai generasi, kita sebagai agent of change gitu, agent of change. Kita sebagai itulah kita sebagai mahasiswa itu memang harus berpikir lebih. Di sekolah pun saya tidak terlalu aktif gitu, acuh palingan kuliah kata ilalip. Dulu apatis ya. Kuliah kata ilalip terus saya teteu ngube. Itu. Kuliah kata ilalip saya teteu ngube, tapi setelah saya masuk kuliah di situ saya mulai belajar dan saya ketemu dengan orang-orang hebat. Disitulah saya dibimbing dan ya saya tidak merasa hebat sih, cuman Jadi nih, sudah berapa lama sebagai penggiat pariwisata? kalau saya sih bang masuk sebagai aktivis pariwisata itu saya di 2017. 2017 berarti sudah sekitar 3 tahun ya. Ya 2017 dan itu memang tidak terlalu lama sih. 2017 sedangkan saya tamat 2016. 1 tahun baru tamat. Jadi masuk di mahasiswa aktivis pariwisata itu dan kebetulan ini ya, kebetulan di mahasiswa aktivis pariwisata dia ada divisi budaya. Oh Gitu, divisi budayanya. Jadi sana masuknya ya. iya. Jadi ya gitulah.
motivasi juga dari teman-teman seangkatan organisasi ini. Nah, gitu. Jadi penasaran itu selalu timbul gitu Bang. Penasaran itu selalu timbul gitu. Iya. Jadi kenapa sampai saat ini Sarno ini, atau ada nama julukan lain selain Sarno? Enggak ada sih Bang. Orang. Sarno, memang Sarno sih. Kalau di kampus saya dipanggil Men. Men itu memang mentawai gitu. Oh iya. Gitu, Oh, mentawai. dikonotasikan mentawai ya. Men itu mentawai. Untuk mempromosikan mentawai, Hmm. budaya-budaya mentawai, kita kan ciri khasnya banyak budaya mentawai yang perlu kita eksplor. Kenapa punya sampai niat pengen eksplor budaya mentawai? Ya saya sih niatnya gini ya Bang. Soalnya kebanyakan kalau yang kita lihat itu yang mengeksplor mentawai itu tidak kita, perkembangan di kota itu sangat cukup besar Bang. Jadi di kampung kita kecil, jaringan kita aja payah. Iya. Semua ngapa-ngapain kita trans mentawai belum siap kan. Jadi kurasa ya itulah banyak kendala kita, segi ekonomi pun kita ya orang kita. Jadi mau ngapa-ngapain kita lihat mau kreatif ini patutnya lihat tanya belakang. Gitu dia Bang. Serba ada kekurangan jadinya ya. Kekurangan. Jadi karena kita memang mudah putus asa lah gitu, karena dengan tanya belakang lagi untuk saya mau buat ini tapi harus beli ini, saya mau buat ini tapi harus beli ini, saya mau buat ini tapi belum bisa, ini saya belum cukup gitu kan. Tetapi dari segi niat ada ya. Niat kurasa naik Bang, sama seperti kita memfasilitasi mereka itu, contohnya lah fasilitasi ta pasti tahu Pak, tahu Pak tahu make. Apalagi kalau kucu isanya kalau gaita ego kita terlalu tinggi, magila itanen takaya kunen kalaga itanen asam paga. Karena sampah dilagai kita itu memang harus dikurangi itu. Itu penyakit sebenarnya. Jadi saya melihat nih, sekarang sudah banyak konten-konten kreator dari YouTuber, sudah mulai banyak pemuda-pemuda mental sudah banyak bergaul di dunia YouTube, sudah hampir 30-an pemuda-pemudi yang bergaul di dunia YouTube yang mau mempromosikan budaya mentawai, keunikan mentawai, alam mentawai, pemerintahan mentawai, ya semua yang ada di mentawai itu dieksplor. Jadi Sarno ini kan saya lihat stalking nih. Lihat di Instagram, ada Instagram, nama Instagramnya apa tuh? Togat Mentawai ya? Ya, Instagram satu Togat Mentawai itu. Jadi kita butuh sih sebenarnya, kita butuh teman-teman yang cakap di bidang ini, apalagi di bidang IT, yang mampu mengelola dunia maya ini, mengelola akun-akun media untuk dari segi promosi. Kalau dari segi keuntungan, ada yang didapat dari segi keuntungan. Yang keuntungan dari segi mananya nih Bang? Keuntungan secara pribadi ketika mengeksplor ini, atau ada endorse dari orang? Kalau saya sih Bang, selama saya mulai akun Togat Mentawai itu 2016. Dari 2016. Dan itu lebih panjang umurnya daripada saya jadi masuk di mahasiswa aktivis pariwisata. Jadi akun Togat Mentawai ini pertamanya saya memang, dan logo yang saya pakai itu adalah hasil karya pertama aku Bang, buat logo itu Togat Mentawai. Keren ya. Jadi itu memang kenapa tidak diganti, itu memang hasil karyaku yang pertama gitu. Jadi sayang kalau diganti. Memang kalau kita lihat logo itu dia hanya di tengah TM gitu. Nanti kita tampilkan ya nanti. Nanti kita tampilkan logo Togat Mentawai ini. Jadi itu TM, dan kenapa tidak ada pohon kelapanya? Kenapa? Ya itu memang sudah, itulah yang dapat sama saya di awal. Ada filosofi tersendiri dari logo ya. Jadi kalau untuk penghasilan saya di Togat Mentawai sih memang tidak ada. Iya, belum ada ya, belum ada sampai saat ini, belum ada. Jadi teman-teman ya segera mungkin lah follow akun Instagram Togat Mentawai, kita dukung
akun Instagram ini agar menjadi salah satu rekomendasi untuk mengeksplor Mentawai. Jadi kita support juga sih untuk teman-teman yang misalnya ingin bergelut di dunia influencer nih, kita support untuk itu. Jadi dari segi merasa rugi tidak untuk melakukan hal ini? Kalau saya sih bang, rugi tidak ruginya, saya merasa tidak rugi bang. Tidak rugi. Kenapa saya merasa tidak rugi? Karena saya belajar di situ. Karena baru buka belajar di situ itu kita menciptakan sebuah ide. Walaupun ide itu yang kita ambil dari misalnya contoh seperti aku buat Mentawai Lip lah contohnya. Nah, orang kan banyak juga sekarang yang buat tentang dubbing Mentawai. Dubbing ya. Dubbing Mentawai itu. Nah, sebelum itu saya juga sudah buat gitu. Saya sudah belajar di situ gitu. Cara membuat backsound gitu. Saya sudah belajar dan kalian tengok lah itu pengeditannya dulu Viva Video gitu. Oh, masih sederhana ya. Sangat sederhana gitu. Dan HP saya itu Huawei, belum 1 GB RAM-nya. Masih sangat ya kecil. Minim fasilitas ya. Masih sangat ya tapi gitu. sangat antusias ya. Iya. Low budget tapi tetap berekspresi, tetap mau ekspor budaya Mentawai. Ya ini salah satu agen-agen of change ya. Jadi itulah sebenarnya kita sebagai anak Mentawai itu, kalau kita lihat sekarang kreator-kreator dari Mentawai itu sudah banyak bang. Seperti contohnya Sialan Mentawai. Alan Mentawai. Nah itu dia mengikuti gaya Mama Bekti Iya apa? kayak apa? Mama Bekti, pokoknya Bekti. Iya Bekti itu. ya kayaknya. Dia bisa Pakai make up Iya. gitu ya. membuat suatu video dengan karakter dia sendiri, dengan dia sendiri tapi mempunyai 4 karakter contohnya. Kita harus support sebenarnya kreator-kreator seperti itu. Seperti si Liu, siapa? Liu Yang di Topejat itu. Oh, Ului, Paulus Mentawai. Sorry bro. Paulus Mentawai. Aneh apa lah nih akunnya, cuman ya itu lagi. Ului Kuns. Ya, Kalau Ului Instagramnya Kuns. Ului Kuns, kalau YouTube-nya Paulus Mentawai. Jadi bisa. Nanti kita sekalian kasih link lah ya biar teman-teman bisa sekalian nonton video ini dan bisa langsung cari link di deskripsi akun-akun influencer kita, akun-akun konten kreator Mentawai bisa. Ini sudah banyak sih. Yang pertama itu ada yang sudah subscribernya sudah banyak, Theo Mentawai, Leo Sarangi itu sudah banyak, ada Selenyi Mentawai. Nah, itu channelnya di atas 5 ribuan, bukan sampai 60.000. Cuman kita sekarang ini mau kejar target silver ya, 100.000 subscriber pertama konten kreator Mentawai. Mudah-mudahan akan ada satu konten kreator Mentawai yang membuka rekor itu. Amin. Soalnya gini ya, sebenarnya konten kreator yang di Mentawai itu bang, konten kreator yang di Mentawai itu sudah keren-keren, sudah keren semuanya. Ide-ide yang diciptakannya, petualangan yang dilakukannya, itu semua sudah keren. Cuman kita kenanya di sini bang, kerjasama ya, kerjasama. Kadang kalau kayak sudut pandangku ini, sudut pandang saya sendiri, kayak kuico ya, kita masih sih bagata gitu. Kita sebagai orang mental itu masih sih bagata jika ada di antara kita yang lebih tinggi. Jadi untuk apa saya, contohnya subscriber, untuk apa saya subscribe ya? Ya gitu kan, maka kayo kam. Ya nin. Iya itu bang, aku memang, tapi sudut pandangku memang, soalnya sering kutemui orang. Jadi itu sih yang harusnya pola pikir juga sebenarnya ya, yang harus kita rubah mindset, karena kita sudah di tahun 2020 ya, di era digital, gimana how to manage dan bagaimana membuat uang dari
era-era digital ini. Ya, kalau kita tidak mampu bersaing dengan hal itu ya, tergilas zaman kita. Jadi sejauh ini Sarno sudah keliling mana saja untuk wilayah Sumber dari aktivis muda pariwisata itu? Sudah Kalau- berapa daerah yang disusuri? Tanah kuah kayak bang. Igina ya. Oh. Tanah kuah kayak bang. Gitu. Memang kalau untuk daerahnya sih palingan mi aku karepek, mi aku kapata, mi aku kabebe, mi aku kabebe bisa. Jadi Saya sebagai pendaki juga ya, biar tahu teman-teman pendaki ini multi talent ini. Ini harus diselamatkan. iya. Jadi ya di mana ketujuh salah gitu. Ada saya bilang di mana ketujuh salah. Awak ngikut saja gitu. Kan yang penting kawan-kawan aku ada pek sana. Jadi sudah berapa gunung yang didaki? Kalau gunung sih masih pertama Talang, masih 3 gunung bang. Tiga Pertama gunung. Talang, kedua Merapi, ketiga Singgalang, Merapi. Merapi. Saya pengen itu ke Kerinci bang. Kerinci, Jambi. Ya, jadi Kerinci ini kalau ada kawan-kawan yang mau mendaki dengan persiapan yang matang, ya kita bareng lah. Jadi selain pendaki gunung, Sarno ini salah satu penggiat tato mentawai. Nah, ini tergabung dari komunitas Mentawai ya. Iya. Dan sekarang sudah berapa motif tato nih yang sudah ada di badan? Kalau saya sih bang masih satu. Apa itu? Serepak. Boleh dinampakkan silakan. Ya serepak. Kalian bisa tengok aja di mana itu aneh foto gue. Ya Di- sekarang aja langsung dinampakkan ini gimana Jadi bentuknya. ya serepak itu kita nampakkan. Nampakkan mana dia? Aduh. Penasaran ya, gua penasaran kalau aktivis ini. Sorry ya, awak mau puro. Oh iya. Ini nih sekilas aja ya. Ya. Jadi memang masih satu motif sih. Tato pertama ya. Ya tato pertama itu memang perdana Tato motif serepak. dan itu apa ya ekspedisi. Waktu ekspedisi Kita Tato Mentawai ya Mentawai. di Siberut Tengah ya. Ya sudah kita ngasih lawanan. Hmm. Dan itu memang harus ditinggalkan satu kenang-kenang seperti itu. Ya tato serepak inilah Punya sejarah ya. Ya punya sejarah. Perjalanannya cukup lumayan gitu soalnya. Berapa hari kita di jalan itu? Mau mati kali. Hampir 2 hari 2 malam ya. Mm. 2 hari 2 hari 2 malam. Nah, 2 hari. Itu doang. pengalaman yang sangat berkesan, banyak di sana. Pengalaman di hutan, di rimba ya kan. Tapi itu Berteman dengan hutan. tapi itu membuat kita kenapa harus pengen kita ulang lagi gitu. Kalau saya pengen gitu kayak gitu lagi. Ya, semoga saja ada ekspedisi selanjutnya kita bisa touring sama-sama lagi, bisa ke pedalaman, explore Tato Mentawai ya. Ya tetap mental ya. Sekarang tahun 2020 ya, Tato 2019 ya. 2019. 2019 bertato. 2019. Gimana perasaan pertama bertato? Perasaan pertama bertato gimana ya? Ini kan ada persekusi nih, bahwa Tato Mentawai itu meskipun ratingnya itu sebagai tato tertua di dunia, punya kebanggaan tersendiri dan punya filosofi tersendiri terkait motif-motif tato itu, tetapi ada persekusi di sana. Masyarakat melihat jika Anda bertato, masa depan Anda suram. Jika Anda bertato, jalan hidup Anda itu tidak jelas lagi. Pokoknya Tato Mentawai ini dipersekusi. Tapi kenapa lantas? Kenapa Sarno mau menato? Kalau saya sih ya bang, justru saya lebih gimana ya, bangga gitu, bangga punya. Nah, ini Walaupun kita kasih back soundnya sedia. Dramatis ya. soalnya gini, setelah saya memakai tato katakan aragale tatoku sa bajak-bajak. Si bajak paburut. Bajak paburut yang buat ini dan stretchingnya cici saya bajak. Itu pemula. Tapi
gimana perasaan saya setelah balik dari sana. Kan kita itu langsung Singgah di rumah. singgah di rumah. Mantu. Tapi kau si mama. Aku ada si mama, no, ayah no, Daka bisa ake neng kabupaten no, baga kali tato bisa enak. Aku si mami, baga kali tato. Oh, mak itu kali bisa. Beberapa hari kemudian newaran nek Oh ini Ya. apa tulisannya ini? bulungan. Oh bulungan. Ah. Bulungan. Bulungan ini dibuat dengan mesin. Jadi itu karena penasaran juga itu bang. Oh rasa penasaran. Ya, pertama kan sudah saya rasakan ini tradisional Mentawai kayak Yang gini Bang. tapping ya. Oh, walaupun sakitnya tidak seberapa dengan yang dulu. Hmm. Saya penasaran dengan mesin. Saya buat bulungan di sini. Ada makna tersendiri enggak dari kata bulungan? Iya, di sini bulungan ini kan sabulungan bang. Sabulungan. Kenapa dihilangkan setelah? Karena saya berpikiran kayak gini bang. Inti dari katanya itu bulungan. Bulung. Kata dasarnya. Oh, bulung. Jadi ini kan sabulungan ini kepercayaan pertama orang Mentawai sebelum masuk Agama. tiga agama ke Mentawai. Jadi ini dulu percaya dengan dedaunan gitu kan, roh-roh. Ya kita tahu lah cerita orang Mentawai gimana yang banyak orang bilang itu sakral gitu. Iya. Emang gak gitu kehidupan si buruk gitu dimanapun itu, saya yakin itu. Jadi sejauh ini setelah Sarno sudah menato dirinya, apakah ada kemungkinan teman-teman lain ingin bertato nggak? Banyak bang. Atau malah lebih banyak serbaga? Tak bang, kayak aku ya sama aku semenjak aku bertato ini justru banyak teman-teman yang penasaran gitu. Iya. Penasaran bertanya seperti teman di kampusku itu kan sangat cesareo lihat sih ya. Jadi dari apa makna dari tato ini? Aku kali yang garis tengah itu apa nih tengah horizontal vertikal? Ya Horizontal. Yang horizontal itu kan dia lebih tinggi daripada yang vertikal. vertikalnya serepaknya. Karena di situ dia melambangkan Tokaya 3. Yang di tengah itu Tokaya Ulau Manua kita katakan bapak yang di atas. Baru yang di sampingnya itu alam dan manusia gitu. Jadi iya keseimbangan gitu. Serepang itu kan keseimbangan, keabaknya serepak. Bu sayap patah gitu. Jadi justru lebih penasaran mereka gitu kan, gimana sih rasanya, gimana tuh. Kalau aku sih simple aja jawabnya gitu, coba aja gitu biar rasa penasarannya itu hilang. Iya. Banyak kok motif, ada motif matahari gitu kan, metat sulu yang lebih kecilnya gitu. Jadi di sinilah peran kita ya, peran kita pemuda untuk promosikan budaya-budaya kita yang lambat laun sudah mulai hilang, Iya. ya kan? Mulai hilang. Ya, Dan sudah mulai dilupakan. kakak pun bang, aku kali tendek bulungan. Ya tanpa sadar kita sudah memberikan edukasi. Ya kan? Kita tahu kan? Ibaratnya tagelayaknya ciri mana apa arat ciburu. Ada nilai edukasi yang Iya. ketika kita buat tato ya. Nah, ngera ico. Apa tuh? Kalau kata Minang. Bulungan ini arat ciburu. Kita jelaskan lah itu kronologisnya gimana kan ya. Oh, kita tahu kan aneh gue sialaiku selama saya menggeluti budaya ini, ya saya berikan edukasi kepada saling sudut pandang. Jadi ya setidaknya mereka tahu lah gitu kan. Walaupun si goisok, tapi setidaknya kita kasih mereka pemahaman ya. Oke, baik, terima kasih sudah bincang-bincang sama kita selama ini, meskipun ada arti dan tidak ada arti itu tergantung penonton lagi. Terima kasih ya Sarno sudah hadir di channel Bang Nimus. Ya besok-besok kita bicara lagi, bincang-bincang lagi terkait apa lagi yang mau kita bicarakan ya. Tetap semangat ya.
Iya. tetap menjadi influencer, tetap explore budaya Mentawai melalui Instagram. Jangan lupa teman-teman juga follow akun Instagram Tokat Mentawai ya. Ya, Tokat Mentawai, follow Tokat Mentawai. Kalau akun saya pribadi sih nggak usah. Jadi sekian berbincang kita dengan aktivis muda pariwisata, salah satu mahasiswa inspiratif. Sampai ketemu di session berikutnya.